Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Beja di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku isu lingkungan dalam perspektif mubadalah yang berjudul Alam Semesta Rumah Kita. Buku Alam Semesta Rumah Kita ini merupakan sebuah ikhtiar dari Mubadalah ID guna memberikan fokus positif mengenai isu lingkungan yang sedang marak saat ini. Buku ini merupakan kompilasi artikel dari beberapa kontributor terpilih yang senang menulis mengenai isu lingkungan di website Mubadalah ID. Buku Alam Semesta Rumah Kita ini terbagi menjadi 4 tema besar. Yang pertama, lingkungan dan agama. Kedua, lingkungan dan perempuan. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Dan keempat, praktik baik. Dalam lingkungan dan agama, terdapat salah satu tulisan yang dituliskan oleh Lain Lala mengenai Green Deal, yaitu apa yang Islam ajarkan untuk melindungi planet yang kita tempati saat ini. Green Deal sendiri memiliki arti agama hijau, yaitu merupakan sebuah refleksi dari nilai-nilai ajaran Islam mengenai pelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Green Deal memiliki 6 prinsip dasar yang meliputi tauhid, ayat, khalifah, amanah, adil, dan mizan. Keenam prinsip tersebut diambil dari beberapa ayat Al-Quran melalui proses pengkajian wacana tafsir ekologi, seperti pada prinsip tauhid yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah itu sendiri. Ini merujuk pada Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Sementara pada prinsip ayat itu menjelaskan bahwa adanya firman Allah dan segala sesuatu penciptaan di dunia ini itu menanda adanya Sang Pencipta beserta kebesarannya. Dalam bagian kehidupan berkelanjutan, terdapat salah satu tulisan yang berfokus pada perempuan dan menstruasi, yaitu Ironi Sampah Menstruasi Sekali Pakai yang juga ditulis oleh Lain Lala. Permasalahan sampah menstruasi sekali pakai ini memang menjadi permasalahan yang sangat signifikan yang memang harus segera diatasi. Tumpukan sampah dari hari ke hari hanya menambah volume sampah pembalut tanpa adanya pengelolaan sampah yang lebih lanjut, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan yang menyebabkan rusaknya sanitasi hingga menyebabkan atau memunculkan penyakit-penyakit yang menyerang perempuan itu sendiri. Apalagi produk pembalut seperti ini membutuhkan waktu sekitar 200 hingga 800 tahun untuk terdegradasi. Belum lagi, sampah seperti ini akan bercampur dengan sampah lainnya yang akan membentuk gas metana, sehingga ini akan menyebabkan terbentuknya mikroplastik. Nah, apabila mikroplastik ini terbawa oleh arus air, maka lingkungan sekitar akan berdampak. Padahal, segala bentuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu sangat ditentang oleh agama, termasuk agama Islam. Pada Bahsul Masail Muktamar NU yang ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, diputuskan bahwa hukum mencemari lingkungan yang menyebabkan kemudaratan ialah haram dan termasuk perbuatan kriminal atau jinayah. Sehingga bagi perempuan, penggunaan pembalut sekali pakai hendaknya digunakan dalam keadaan darurat atau saat-saat tertentu saja. Lebih bagus lagi jika para perempuan yang sedang mengalami menstruasi menggunakan produk menstruasi yang ramah lingkungan, seperti pembalut kain atau menstrual cup. Tentu saja, ini merupakan sebuah upaya untuk mengurangi sampah pembalut sekali pakai. Dalam bagian praktik baik, Lain Lala juga menulis mengenai Green Resolution, yaitu menciptakan lingkungan baru yang lebih sustainable living. Green Resolution mengajak kita untuk berkomitmen melakukan tindakan yang konstruktif
untuk melestarikan lingkungan dan hidup yang lebih baik. Adanya resolusi seperti ini tentu saja menyadarkan kita betapa pentingnya mengubah gaya hidup sehari-hari kita demi tercapainya siklus kehidupan yang lebih sehat, efisien, dan tentu saja produktif. Terdapat 12 rekomendasi praktik baik guna menerapkan Green Resolution. Yang pertama, menggunakan botol air yang bisa digunakan kembali. Menggunakan botol air reusable akan mengurangi sampah plastik karena penggunaan botol air kemasan sekali pakai memerlukan waktu puluhan tahun untuk membusuk. 2. Makan lebih sedikit daging. Jika kita melewatkan 1 porsi daging sapi setiap hari dalam 1 minggu, kita juga ikut menghemat emisi karbon setara dengan menyetir sejauh 348 mil. Dengan makan sedikit lebih daging itu merupakan juga langkah bijak dalam kesehatan tubuh kita. Ketiga, belanjalah produk organik, lokal, dan musiman. Produk organik tidak mengandung pestisida atau bahan kimia yang berbahaya. Pun dengan berbelanja lokal dan musiman, kita dapat menjaga lingkungan atau memperhatikan makanan kita lebih lanjut. Yang keempat, sumbangkan waktu atau uang. Dengan menyumbangkan waktumu atau sumbangan uang ialah cara termudah dalam membantu perubahan lingkungan dan sosial. Yang kelima, buatlah kompos sendiri. Membuat kompos sendiri ialah merupakan cara mudah untuk membuat pupuk menguntungkan dan ramah lingkungan. Kita dapat membuat kompos sendiri dari bahan-bahan organik rumah tangga atau sekam yang telah kita kumpulkan atau ditimbun. Keenam, mengurangi minyak sawit. Mengurangi minyak sawit sangat penting untuk mencegah polusi. Penggunaan minyak sawit secara berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Ketujuh, gunakanlah air dan energi secukupnya. Penggunaan air dan energi secara tepat dapat membantu penghematan biaya dan mencegah pertambahan polusi. Gunakanlah teknologi yang ramah lingkungan seperti pencahayaan LED, pompa air efisien, dan sebagainya. Kedelapan, bijak terhadap fast fashion. Fast fashion ialah bagian dari kebiasaan modern yang melibatkan pembuatan pakaian secara cepat. Mengingat dampaknya terhadap lingkungan, penting bagi kita untuk berpikir dan berperilaku secara bijak serta mendukung adanya slow fashion. Kesembilan, memperhatikan pengemasan. Dengan memperhatikan pengemasan, lain lala berpendapat bahwa kita juga ikut membuat produk lebih efisien karena kita telah menghindari produk yang berlebihan. Yang ke-10 ialah menyedikitkan penerbangan dan menyeimbangkan perjalanan. Dengan menyedikitkan perjalanan artinya mengurangi jumlah penerbangan. Ini merupakan sebuah langkah besar untuk mencegah terus berlanjutnya krisis iklim global. Ke-11, berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita turut andil dalam meningkatkan efisiensi mobilitas namun tetap ramah lingkungan. Rekomendasi terakhir ialah memperbanyak pengetahuan tentang perubahan iklim dan keadaan lingkungan. Kita harus sadar tentang dampak perubahan iklim dan bagaimana dampaknya dapat membawa bencana alam. Kita juga harus menjadi pendorong lingkungan bagi masyarakat sekitar tentang dampaknya perubahan iklim. Begitulah cuplikan-cuplikan artikel dalam buku Alam Semesta Rumah Kita. Ada banyak lagi pemahaman-pemahaman tentang isu lingkungan yang berperspektif mubadalah yang dapat kita baca dari buku ini. Terlebih, istilah-istilah lingkungan yang sejatinya sulit untuk kita pahami tersampaikan secara konsisten dengan bahasa lebih populer sehingga mudah untuk dipahami dalam buku Alam Semesta Rumah Kita ini. Pada dasarnya, buku ini menyampaikan kepada kita bahwasannya alam semesta atau bumi yang kita tempati saat ini adalah rumah kita bersama, sehingga merupakan tugas dan kewajiban kita bersama untuk menjaga, menangani, merawat alam semesta ini
secara berkelanjutan. Sampai di sini saja teman-teman review saya kali ini. Semoga kalian semua tertarik untuk membacanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.